Di sebuah sudut jalan kecil di Pemalang, berdiri sebuah gerobak sederhana dengan cat biru yang sudah mulai pudar. Gerobak itu milik Mas Hendra, seorang pria berusia 30-an yang sabar meracik adonan roti bakar setiap malam. Di atas papan kayu yang dipasang miring, terpampang tulisan tangan sederhana. Roti bakar aneka rasa Mas Hendra. Hendra bukan sekadar penjual keliling biasa. Ia ingin roti bakarnya dikenal bukan hanya karena rasanya, tapi juga karena variasinya. Di gerobaknya ada toples-toples kaca berisi selai stroberi, coklat, kacang, bahkan selai nanas yang jarang dipakai pedagang lain. Semua bahan ia pilih dengan hati-hati. Namun, semangat dan kerja keras itu tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Malam demi malam ia mendorong gerobaknya ke lokasi yang sama, dekat sebuah perempatan kecil yang cukup ramai. Lampu jalan yang redup menjadi saksi bagaimana ia mencoba menarik perhatian pembeli. Tetapi hasilnya jauh dari harapan. Beberapa orang lewat, sekadar melihat, lalu berlalu begitu saja. Sesekali ada anak muda yang membeli satu potong roti, tapi jumlah itu tidak cukup untuk menutupi biaya belanja bahan dan tenaga yang ia keluarkan. Mbak Ratna, istrinya, sering menemaninya berjualan. Perempuan berwajah teduh itu membantu menyiapkan kertas minyak, membungkus roti yang sudah matang, sambil sesekali mencoba menghibur suaminya. Yang penting kita usaha dulu, Mas. Rezeki sudah ada yang ngatur, ucap Ratna suatu malam ketika Hendra tampak murung karena dagangan tidak habis. Hendra hanya mengangguk. Ia tahu istrinya berusaha menguatkan hati, tapi kenyataan tetaplah pahit. Dari sekian malam, hanya segelintir yang bisa dibilang lumayan. Sisanya, ia sering pulang dengan roti sisa yang dingin dan tidak laku. Persaingan di Pemalang semakin ketat. Di dekat alun-alun ada pedagang roti bakar lain yang lebih ramai karena gerobaknya dihias lampu berwarna-warni. Musik dangdut keras terdengar dari speaker kecil, dan aroma margarin wangi menyebar kemana-mana. Hendra pernah melirik ke sana, dan hatinya langsung menciut. Dalam benaknya, ia membandingkan gerobak birunya yang kusam dengan gerobak pesaing yang terang benderang. Kalau begini terus, sampai kapan kita bisa maju? Enduk, gumamnya pada Ratna sambil membereskan peralatan. Ratna menoleh dan menepuk bahu suaminya. Sabar, Mas. Allah pasti kasih jalan. Kita cuma perlu kerja lebih giat lagi. Tapi sabar terasa semakin berat ketika kebutuhan hidup terus mendesak. Biaya listrik, uang sekolah anak, dan cicilan kecil-kecilan mulai menumpuk. Hendra merasa usahanya tidak seimbang dengan hasil. Ia bekerja hingga larut malam, namun penghasilannya bahkan kalah dari pedagang gorengan di ujung jalan. Suatu malam, ketika gerobak sudah hampir kosong dan ia hanya berhasil menjual beberapa potong roti, datanglah Joko, sahabat lamanya sejak sekolah. Joko membeli 2 potong roti coklat lalu duduk di bangku plastik kecil di samping gerobak. Hen, kamu kok murung terus? Roti kamu enak, loh. Tapi kenapa kayaknya nggak seramai dulu? Tanya Joko sambil menyantap roti perlahan. Hendra menarik napas panjang. Entahlah, Jok. Saingan makin banyak. Aku merasa usahaku begini-begini saja. Orang lebih suka ke tempat yang ramai, padahal aku juga jualan aneka rasa. Kadang aku mikir, mungkin aku memang nggak berbakat dagang. Joko menggeleng. Bukan begitu. Dagang itu rezeki. Ada kalanya sepi, ada kalanya ramai. Jangan gampang putus asa. Hendra hanya tersenyum pahit. Ia tahu Joko bermaksud baik, tapi hatinya semakin terhimpit. Ia ingin lebih, ingin gerobaknya ramai pembeli, ingin dikenal sebagai penjual roti bakar paling laris di Pemalang. Namun semua itu hanya terasa seperti angan-angan yang tak terjangkau. Malam itu, setelah membereskan dagangan, Hendra mendorong gerobaknya pulang dengan langkah berat. Jalanan sudah sepi, hanya ada beberapa motor melintas. Di benaknya, ia kembali teringat kata-kata Joko tentang rezeki. Namun, hatinya justru bertanya-tanya, adakah cara lain agar ia bisa cepat naik? Bisa langsung kaya tanpa harus menunggu lama?
Sesampainya di rumah, Ratna menyambut dengan secangkir teh hangat. "Mas, sudah capek ya? Besok coba kita bikin promo, beli 2 gratis 1. Siapa tahu menarik pembeli." Hendra menatap istrinya. Ratna memang selalu punya ide sederhana untuk menyemangati, tapi ia merasa itu tak cukup. Ia diam lama, lalu berkata lirih, "Aku cuma ingin hidup kita lebih baik, Endu. Kalau begini terus, kapan kita bisa bahagia?" Ratna tak langsung menjawab. Ia tahu suaminya sedang kecewa. Hanya senyum tipis yang ia berikan sambil berusaha menutupi kecemasannya sendiri. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Hendra terbaring, matanya menatap langit-langit. Dalam hati ia berdoa, tapi di sela doa itu terselip rasa iri dan kecewa. Malam itu, ia tidak tahu bahwa perasaan itulah yang perlahan membuka pintu pada hal-hal yang lebih gelap, sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah bagi Mas Hendra. Gerobak biru yang ia dorong setiap malam masih berdiri di sudut jalan Pemalang dengan papan sederhana bertuliskan, "Roti bakar aneka rasa." Selai stroberi, coklat, dan kacang tetap tersusun rapi di toples kaca. Tetapi pembeli datang hanya sesekali. Awalnya Hendra masih bisa bersabar. Ia mencoba menghibur diri dengan berkata bahwa semua pedagang butuh waktu untuk berkembang. Namun, seiring berjalannya minggu, rasa sabar itu mulai tergerus. Apalagi setiap kali ia melewati alun-alun, matanya tak bisa berpaling dari gerobak pesaing yang selalu ramai. Lampu berkelap-kelip, aroma roti manis tercium dari jauh, dan antrean pembeli mengular. Dalam hati, Hendra merasa perih. Kenapa mereka bisa seramai itu, sedangkan aku tidak? Bukankah aku juga jualan roti dengan rasa yang lebih lengkap? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Suatu malam, setelah hanya menjual 5 potong roti, ia pulang dengan wajah murung. Di rumah, Mbak Ratna sedang menidurkan anak mereka yang masih kecil. Ratna menoleh ketika Hendra meletakkan sisa roti di meja. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Namanya rezeki, kadang sepi, kadang ramai. Besok kita coba ganti posisi jualan, siapa tahu lebih ramai," ucap Ratna lembut. Hendra menghela napas. "Aku capek, Enduk. Setiap malam kerja, tapi hasilnya segini-segini saja. Lihat itu, pedagang lain bisa sampai kewalahan melayani. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka?" Ratna mendekat, mencoba menenangkan dengan memegang tangan suaminya. "Kita lakukan saja yang terbaik. Jangan iri sama orang lain. Rezeki itu sudah diatur." Namun kalimat itu justru membuat hati Hendra semakin panas. Ia merasa nasihat istrinya seakan menyuruhnya pasrah, padahal ia ingin lebih. Ia ingin punya penghasilan besar, ingin punya rumah yang layak, bahkan bercita-cita membuka warung roti bakar permanen di tepi jalan utama. Keesokan harinya, Hendra kembali berjualan. Kali ini ia sengaja lebih awal, berharap bisa menarik pembeli sebelum saingannya membuka lapak. Namun nyatanya, meski ia sudah menyalakan lampu neon kecil dan memajang roti dengan rapi, hasilnya tetap sama. Beberapa anak muda mampir sebentar, lalu pergi setelah membeli 1 potong. Sedangkan di kejauhan, suara musik dangdut dari gerobak pesaing sudah mulai memanggil kerumunan. Rasa iri dalam hati Hendra semakin kuat. Ia berdiri dengan tangan bersedekap, menatap gerobak yang penuh pembeli. Kenapa mereka bisa dapat perhatian sebanyak itu? Apa karena lampu, musik, atau karena mereka memang lebih beruntung? Batinnya gusar. Malam itu, Joko kembali datang. Sahabat lamanya itu melihat wajah Hendra yang tampak kusut. "Hen, kamu kelihatan tambah stres. Jangan dipaksakan. Dagang itu memang begitu, ada naik turunnya," kata Joko sambil duduk. Hendra hanya tersenyum tipis. "Jok, aku iri. Lihat pedagang lain, uangnya banyak, pembelinya ramai. Sementara aku, kerja keras pun hasilnya tetap kecil. Apa aku harus terus begini?" "Ya sabar, Hen.
Jangan iri. Kalau kamu terus usaha jujur, pasti ada jalannya, jawab Joko menasihati. Namun, kata-kata itu tidak mampu menenangkan hati Hendra. Ia merasa sabar tidak lagi cukup. Dalam dirinya tumbuh sebuah dorongan baru, keinginan untuk mencari jalan lain, jalan cepat agar bisa kaya. Malam demi malam, Hendra semakin sulit tidur. Saat Ratna sudah lelap, ia masih termenung di depan rumah, memikirkan cara agar usahanya bisa laris. Ia teringat ucapan beberapa orang yang pernah ia dengar di warung kopi. Ada pedagang yang mendadak kaya karena memakai cara gaib, entah itu jimat atau pesugihan. Hendra bergidik, tapi di sisi lain, hatinya mulai goyah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar ada? Apakah itu yang membuat orang-orang bisa sukses mendadak? Ratna pernah memergokinya melamun. Mas, kamu kenapa belakangan ini sering bengong? Jangan mikir aneh-aneh. Ya, aku takut kalau kamu nekat mencari jalan yang tidak benar. Hendra menoleh cepat, sedikit tersinggung. Aku cuma mikir, Enduk, kita ini hidup susah. Aku nggak mau anak kita ikut susah terus. Kalau ada cara biar cepat kaya, kenapa tidak dicoba? Ratna terkejut mendengar kata-kata itu. Mas, jangan bicara sembarangan. Cepat kaya belum tentu berkah. Jangan sampai kita tersesat hanya karena ingin hidup enak. Namun Hendra tidak mendengarkan. Semakin Ratna mencoba mengingatkan, semakin ia merasa istrinya tidak mengerti beban yang ia pikul. Ia merasa dikejar waktu, seakan jika ia tidak segera berubah, maka selamanya ia akan terjebak dalam hidup pas-pasan. Dalam benaknya, bayangan gerobak yang selalu ramai di alun-alun itu seperti ejekan. Ia merasa seolah-olah semua orang menertawakan kegagalannya. Dari rasa kecewa itu, lahirlah sebuah ambisi baru. Apapun caranya, ia harus bisa lebih sukses dari pesaingnya. Malam itu, ketika menutup gerobak, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti sebelum menemukan cara untuk mengubah nasib. Dan di sanalah, pintu pertama menuju jalan gelap mulai terbuka, jalan yang kelak akan menyeretnya semakin jauh dari yang ia bayangkan. Malam itu udara Pemalang terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah membereskan gerobaknya, Mas Hendra memutuskan mampir ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu ramai oleh obrolan para pedagang yang baru saja pulang berjualan. Hendra duduk di pojok, menyalakan rokok, dan mendengarkan tanpa banyak bicara. Di meja seberang, dua pria paruh baya sedang bercakap serius. Kamu tahu pedagang sate di ujung jalan itu? Kok bisa tiba-tiba laris manis? Katanya sih ada yang membantunya, bukan manusia biasa, kata salah satu dari mereka sambil menurunkan suara. Pria satunya menimpali dengan nada penuh rahasia. Iya, aku juga dengar. Katanya dia punya jimat. Tapi ya, itu pesugihan. Harus kasih sesajen tiap malam Jumat. Kalau tidak, katanya bisa kena celaka. Hendra terdiam. Kata pesugihan seketika menancap di kepalanya. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi telinganya terus menangkap setiap detail. Obrolan itu semakin membuatnya penasaran. Jadi benar ada, ya? Orang-orang yang usahanya mendadak laris karena pesugihan? Tanya pria pertama. Katanya begitu. Aku tidak tahu pasti, tapi buktinya mereka cepat sekali kaya. Rumah baru, motor baru, dagangan selalu habis. Kalau dipikir pakai logika, sulit dipercaya. Tapi siapa tahu, jawab yang lain. Hendra menunduk, mengisap rokok lebih dalam. Di dalam dadanya muncul rasa campur aduk, penasaran, cemas, tapi juga tergoda. Ia tahu pesugihan bukan hal sepele. Dari kecil ia sering mendengar cerita tentang orang yang sukses mendadak tapi akhirnya bernasib tragis. Namun di sisi lain, bayangan gerobak pesaing yang selalu penuh pembeli terus menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, Joko masuk ke warung. Ia langsung mengenali Hendra dan duduk di sebelahnya. Hen, kok murung saja? Dari tadi aku lihat kamu bengong.
katanya sambil memesan kopi. Hendra menoleh, tersenyum kecut. Aku dengar-dengar, Jok, ada pedagang yang bisa sukses karena pesugihan. Apa itu benar? Joko menghela napas panjang. Hen, jangan sekali-kali kamu percaya jalan singkat seperti itu. Memang benar, aku juga dengar kabar-kabar begitu. Tapi ingat, semua ada harganya. Kalau bukan uang, ya jiwamu yang jadi taruhannya. Hendra terdiam. Dalam hati, ia ingin menganggap ucapan Joko hanya sebagai omongan orang yang tidak ambisius. Namun ada bagian dirinya yang tahu Joko benar. Pesugihan bukan jalan yang pantas ditempuh. Aku ini sudah berusaha, Jok, tapi tetap saja sepi. Aku ingin sekali bisa seperti pedagang lain yang laris. Rasanya aku tidak kuat lagi menunggu, ujar Hendra lirih. Joko menepuk bahunya. Sabar, Hen. Aku tahu kamu kerja keras. Tapi hidup ini bukan soal siapa yang cepat kaya. Yang penting halal dan berkah. Kalau kamu nekat, kamu bisa menyesal. Ucapan itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat Hendra semakin gelisah. Ia merasa tidak ada yang benar-benar memahami beban yang ia rasakan. Ratna hanya bisa menasihati agar ikhlas, sementara Joko terus mengingatkan agar menjauhi jalan singkat. Semua orang menyuruhnya bersabar, padahal hatinya sudah terlalu lelah. Sepulang dari warung, Hendra berjalan kaki melewati jalan gelap menuju rumahnya. Lampu jalan remang-remang, suara jangkrik terdengar dari sawah di kanan kiri. Sepanjang perjalanan, kata pesugihan berulang kali muncul di kepalanya. Kalau benar ada jalan itu, apa salahnya mencoba? Aku tidak mungkin miskin terus, gumamnya pelan. Tapi sesaat kemudian ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak, itu berbahaya. Banyak orang bilang yang ikut pesugihan akhirnya celaka. Meski ia berusaha menolak, benih godaan sudah tertanam. Malam-malam berikutnya, ia semakin sering termenung di depan rumah, menatap kosong ke arah jalan. Ratna yang melihatnya mulai curiga. Mas, akhir-akhir ini kamu aneh. Kalau ada masalah, ngomong sama aku. Jangan dipendam, ujar Ratna penuh cemas. Hendra menjawab singkat. Aku cuma mikir nasib kita. Aku tidak mau terus hidup begini. Ratna menggenggam tangannya. Kita bisa pelan-pelan, Mas. Aku tidak keberatan. Asal kamu tetap di jalan yang benar. Hendra hanya mengangguk, meski hatinya berkata lain. Ia tidak lagi bisa mengusir rasa iri yang tumbuh setiap kali melihat pesaingnya berjualan. Seolah-olah ada suara halus yang berbisik di telinganya. Kalau kau ingin kaya, carilah jalan itu. Kau tidak akan rugi. Bisikan itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Dan semakin ia menolak, semakin kuat suara itu terdengar. Pada akhirnya, Hendra tahu dirinya sedang berada di persimpangan. Di satu sisi ada jalan sabar yang panjang, penuh perjuangan, dan tak pasti hasilnya. Di sisi lain ada jalan singkat yang penuh misteri, berbahaya, tapi menjanjikan kekayaan. Dan tanpa ia sadari, kakinya mulai bergerak sedikit demi sedikit menuju jalan kedua itu. Malam itu, setelah beberapa hari terus dihantui rasa penasaran, Mas Hendra akhirnya membuat keputusan nekat. Ia ingin mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan yang pernah ia dengar di warung. Nama Mak Ijah, seorang dukun tua yang dikenal misterius di pinggiran desa, muncul dari bisik-bisik para pedagang. Hendra tidak tahu pasti di mana rumah perempuan itu berada, tapi ia cukup sering mendengar orang menyebut dusun kecil dekat hutan bambu sebagai tempat tinggalnya. Dengan langkah cepat, Hendra meninggalkan rumah. Mbak Ratna sempat bertanya kemana ia hendak pergi malam-malam begini, namun Hendra hanya menjawab singkat, ada urusan. Ratna cemas, tetapi tidak bisa memaksa. Jalan menuju dusun terasa panjang. Lampu jalan berhenti di batas desa, selebihnya hanya sinar bulan yang menerangi. Angin berhembus kencang melewati pepohonan, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk merinding.
Hendra berusaha menenangkan diri, meski setiap langkah terasa seperti semakin masuk ke dunia asing. Setelah hampir setengah jam berjalan, ia tiba di sebuah rumah tua di tepi hutan bambu. Dinding kayunya sudah lapuk, atap rumbia sebagian berlubang, dan halaman dipenuhi rumputan liar. Di depan rumah tergantung lampu minyak yang berayun pelan tertiup angin. Inilah rumah yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita orang. Hendra menelan ludah, lalu mengetuk pintu pelan. Kriit, pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Dari dalam muncul sosok Mak Ijah. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang beruban, dan matanya tajam seolah mampu menembus isi hati orang yang berdiri di depannya. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik menemani. "Siapa yang mencari aku malam-malam begini?" Suara Mak Ijah parau, nyaris seperti bisikan. Hendra menunduk hormat, meski hatinya berdebar keras. "Saya, Hendra, saya dengar. Mak bisa membantu orang yang ingin usahanya lancar." Mak Ijah menatapnya lama, senyum tipis tersungging di bibir keriputnya. Jadi kamu yang jualan roti bakar di pasar itu, ya? Aku sudah dengar namamu." Hendra terkejut. "Mak, kok bisa tahu?" "Aku tahu banyak hal, Nak. Tidak semua perlu kau tanyakan. Kalau kau datang ke sini, berarti hatimu sudah goyah. Kau ingin kaya, bukan? Kau ingin daganganmu laris seperti orang-orang yang kau iri itu." Kata-kata itu membuat Hendra gemetar. Seakan seluruh isi pikirannya dibuka begitu saja. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Mak Ijah kemudian berjalan tertatih masuk ke dalam rumah. "Masuklah. Jangan berdiri di luar, malam semakin dingin." Di dalam, ruangan remang dengan cahaya lampu minyak. Bau dupa menyengat, memenuhi udara. Di sudut ruangan terdapat meja kayu penuh botol kecil, bunga kering, dan benda-benda aneh. Di atas lantai, tergelar tikar lusuh dengan beberapa sesajen berupa kemenyan, ayam panggang, dan kepala kambing. Hendra duduk dengan gugup. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa penasaran menahan kakinya untuk tidak kabur. Mak Ijah duduk berhadapan dengannya. "Aku bisa membantumu, tapi semua ada syaratnya. Kau tidak bisa hanya datang, minta, lalu pergi tanpa memberi apa-apa. Pesugihan bukan mainan anak kecil. Kau harus berani bayar harga." Hendra mengangguk, meski belum paham apa maksudnya. "Apa yang harus saya lakukan, Mak?" Mak Ijah meraih sebuah kantong kain hitam dari rak. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah jimat kecil berbentuk segitiga dari logam tua dengan ukiran aneh di permukaannya. "Ini, jimat yang akan menarik rezeki untukmu. Daganganmu akan dicari orang, uang akan datang tanpa henti." "Tapi..." Hendra menelan ludah. "Tapi apa, Mak?" "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan sesajen di bawah pohon besar dekat sungai. Ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Kalau kau lalai, jimat ini tidak hanya berhenti bekerja. Ia bisa menuntut balasan. Kau mengerti maksudku?" Ruangan semakin terasa sesak. Kata-kata itu membuat Hendra merinding, tapi bayangan roti bakarnya yang laris, uang yang mengalir deras, dan hidup yang lebih nyaman menutup rasa takutnya. Ia menatap jimat itu lama, lalu menghela napas dalam. "Kalau dengan ini aku bisa berhasil, aku terima syaratnya, Mak." Mak Ijah tersenyum lebar, giginya hitam dan ompong. "Bagus. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Ingat baik-baik, jangan pernah melanggar perjanjian." Hendra menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Saat jimat menyentuh kulitnya, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh, seolah sesuatu yang asing masuk ke dalam dirinya. Ia menggenggam erat, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah awal dari kesuksesannya. "Pulanglah sekarang," kata Mak Ijah sambil berdiri. "Mulai besok, hidupmu tidak akan sama lagi." Hendra berdiri, membungkuk hormat, lalu melangkah keluar. Malam semakin pekat,
Angin kencang menggoyangkan bambu di sekitarnya. Di dalam hatinya bercampur rasa takut, lega, dan harapan. Ia tahu dirinya baru saja melangkah ke jalan yang tidak bisa ia putar kembali. Malam itu, tepat Jumat Kliwon pertama sejak menerima jimat dari Mak Ijah, Hendra merasa dadanya sesak oleh rasa cemas sekaligus penasaran. Ia duduk di ruang tengah rumahnya dengan kantong plastik hitam berisi ayam hitam, bunga 7 rupa, dan sebungkus kemenyan. Semua itu ia beli dari pasar siang tadi dengan alasan untuk hajatan kecil. Mbak Ratna tidak curiga, meski wajahnya heran melihat suaminya begitu hati-hati menyimpan barang-barang itu. Begitu malam semakin larut, Hendra diam-diam keluar rumah. Ratna yang sempat terbangun hanya melihat sekilas bayangan suaminya membawa bungkusan. "Mas mau kemana?" tanyanya setengah mengantuk. "Cari angin sebentar," jawab Hendra cepat. Ia tak ingin istrinya tahu kebenaran. Udara malam terasa dingin menusuk. Langkah Hendra menuju pohon besar di dekat sungai terdengar berat, seperti setiap detik semakin mendekatkan dirinya ke hal yang asing. Hanya suara jangkrik dan gesekan dedaunan yang menemani. Setibanya di bawah pohon, Hendra membuka bungkusan. Ia mengeluarkan ayam hitam yang sudah dipanggang, menatanya di atas daun pisang. Lalu ia taburkan bunga 7 rupa di sekitarnya. Tangannya gemetar ketika menyalakan kemenyan, asap tipis naik perlahan, membawa bau menyengat yang bercampur dengan udara lembab. Suasana sekitar mendadak terasa berbeda. Angin yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan bergesekan keras. Asap kemenyan tidak bergerak lurus, melainkan berputar-putar membentuk pusaran kecil. Hendra menelan ludah, bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan terdengar suara seperti tawa samar, entah datang dari manusia atau sekadar hembusan angin yang bergaung di hutan bambu. Hendra ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menunduk, menatap sesajen yang kini tampak seolah bergetar diterpa bayangan hitam yang melintas cepat. Apakah ini tanda gaib itu? Pikirnya dengan jantung berdegup keras. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Mak Ijah terngiang jelas, "Jangan takut, jangan mundur. Kalau kau sudah meletakkan sesajen, biarkan yang gaib mengambilnya." Beberapa menit kemudian, hawa dingin itu perlahan reda. Angin kembali tenang, suara jangkrik terdengar lagi. Hendra membuka mata. Sesajen masih utuh, tapi ia merasa ada sesuatu yang telah menyentuhnya. Hati kecilnya tahu bahwa malam itu bukan sekadar hayalan. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan tempat itu. Jalan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, namun dalam hatinya ia membawa keyakinan baru. Jimat yang diberi Mak Ijah benar-benar memiliki kekuatan. Keesokan paginya, Hendra membuka gerobak roti bakarnya dengan wajah tegang bercampur harap. Biasanya, ia harus menunggu lama hingga pembeli datang. Tapi kali ini, baru saja ia menyalakan kompor, seorang anak muda sudah menghampiri. "Mas, roti bakar coklat 1 ya?" "Bungkus." Belum selesai membuat, datang 2 orang lagi, lalu 5 orang setelahnya. Dalam 1 jam, dagangannya penuh sesak dengan antrean. Hendra sampai kewalahan, tangannya sibuk mengoles selai, memanggang roti, dan membungkus pesanan. Mbak Ratna yang ikut membantu tampak kebingungan. "Mas, kok tiba-tiba rame banget ya? Biasanya kan sepi." Hendra hanya tersenyum samar. Ya mungkin rezeki lagi bagus. Ia tidak berani menyebut sesajen semalam. Hari itu, seluruh roti bakar habis sebelum tengah malam. Uang hasil dagangan jauh lebih banyak dari biasanya. Hendra menatap tumpukan lembaran rupiah di tangannya dengan perasaan campur aduk. Senang, bangga, sekaligus takut. Dalam hati ia berbisik, jimat ini memang benar bekerja. Malam berikutnya, Hendra tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan kejadian semalam di bawah pohon besar, pusaran asap kemenyan, suara samar, dan antrean panjang pembeli hari ini. Semua seakan terhubung.
Ia mulai percaya sepenuhnya pada kekuatan jimat pemberian Mak Ijah. Namun di sisi lain, ia sadar dirinya kini terikat. Setiap Jumat Kliwon, ia harus mengulang ritual sesajen. Kalau lalai, Mak Ijah sudah memperingatkan bahwa akibatnya bisa fatal. Meski begitu, ambisi dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Bayangan uang yang mengalir deras, roti bakar yang laris, dan hidup yang lebih terjamin membuatnya menutup mata pada resiko. Hendra merasa langkahnya sudah terlalu jauh untuk kembali. Malam itu, ia berbaring sambil memandang langit-langit rumah. Di sebelahnya, Ratna sudah tertidur pulas. Hendra menggenggam jimat kecil yang selalu ia simpan di saku dalam bajunya. Jemarinya merasakan dingin logam itu, dan dalam hatinya ia berjanji akan terus menjaga perjanjian. Karena mulai malam itu, hidupnya benar-benar tidak sama lagi. Sejak malam pertama ia menjalankan ritual pesugihan, hidup Hendra berubah drastis. Gerobak roti bakar yang dulu sering sepi kini hampir setiap malam dipenuhi pembeli. Jalan kecil tempat ia mangkal di Pemalang mendadak ramai, seolah semua orang penasaran ingin mencoba roti bakar miliknya. Awalnya, Hendra mengira itu hanya keberuntungan sesaat. Namun hari demi hari, pemandangan sama terus terulang. Belum sempat ia membuka gerobak sepenuhnya, orang-orang sudah berdiri di dekatnya, memesan dengan suara tergesa. "Mas, roti bakar stroberi 2 ya, bungkus. Saya coklat sama kacang, jangan lupa keju banyak. Mas Hendra, bikinin favorit saya kayak kemarin." Pesanan datang bertubi-tubi. Hendra sampai harus menambah stok roti dan selai 3 kali lipat dari biasanya. Tangannya lincah membolak-balik roti di atas panggangan, sementara Mbak Ratna sibuk menyiapkan kertas bungkus dan menghitung uang. Ratna sesekali tersenyum heran. "Mas, kok bisa serame ini? Ya? Kayak mendadak semua orang Pemalang suka roti bakar kita." Hendra hanya mengangguk, bibirnya tersenyum samar. "Ya namanya rezeki, Dik. Mungkin memang lagi musimnya." Padahal di dalam hati, ia tahu ada kekuatan lain yang membuat warungnya laris manis. Ingatan tentang sesajen di bawah pohon besar masih jelas, begitu juga dengan jimat kecil yang selalu ia bawa di saku. Keyakinannya semakin dalam, pesugihan itu benar-benar bekerja. Nama, roti bakar Mas Hendra, mulai beredar dari mulut ke mulut. Anak-anak muda yang nongkrong di alun-alun menyebutnya sebagai tempat wajib mampir. Sopir angkot, pedagang pasar, bahkan pegawai kantor mulai jadi pelanggan setia. "Roti bakarnya beda, rasanya lebih enak dari yang lain," kata seorang pembeli sambil mengunyah roti coklat keju. "Betul, rotinya lembut banget, padahal isinya sederhana." Padahal, resep Hendra tidak berubah. Ia masih menggunakan roti tawar biasa dan selai yang sama dengan sebelumnya. Yang membedakan hanyalah aura dagangannya, seakan ada daya tarik gaib yang membuat orang betah membeli. Setiap malam, antrean panjang membuat suasana gerobak ramai. Bau harum roti bakar bercampur dengan suara obrolan dan tawa pembeli. Bagi warga sekitar, pemandangan itu menjadi hal biasa, seolah roti bakar Hendra memang selalu diminati. Ratna pun ikut larut dalam kegembiraan. Ia bisa membeli kebutuhan rumah tangga tanpa harus berhemat berlebihan. Tabungan mereka mulai terisi, bahkan Hendra sempat mengganti atap rumah yang bocor dan membeli motor bekas untuk keperluan belanja. "Alhamdulillah, Mas," ucap Ratna suatu malam sambil menata uang hasil dagangan. "Aku ikut senang lihat dagangan kita serame ini. Semoga awet terus." Hendra tersenyum, tapi dalam hati ia bergumam, "Selama aku menjaga sesajen, pasti rezeki ini nggak akan putus." Namun, perubahan sikap Hendra mulai terasa. Ia semakin jarang mendengarkan nasihat Ratna. Jika dulu ia sering berbicara soal kesulitan, kini pikirannya hanya dipenuhi cara memperbesar usaha. "Aku kepikiran beli gerobak baru," katanya suatu malam. "Kalau ada 2 tempat jualan, uang yang masuk bisa dobel." Ratna sempat terkejut. "Mas, apa nggak terlalu cepat? Baru juga sebentar rame,
kita nikmati dulu. Takutnya kalau buru-buru, malah repot sendiri. Ah, kamu nggak ngerti. Kalau ada peluang, harus diambil. Orang lain bisa saja nyalip kalau kita lambat. Nada suara Hendra mulai terdengar keras. Ratna memilih diam, meski dalam hatinya ada rasa cemas. Ia senang dagangan laris, tapi juga khawatir melihat perubahan suaminya yang semakin ambisius. Kabar tentang kesuksesan Hendra juga sampai ke telinga Joko, sahabat lamanya. Suatu sore, Joko menyempatkan datang ke warung. Ia melihat antrean panjang dengan mata sedikit terbelalak. Wah, Hen, luar biasa sekarang. Roti bakarmu kayak jadi primadona, ujarnya sambil menepuk bahu Hendra. Hendra tersenyum lebar. Ya, beginilah kalau usaha serius, Jo. Rezeki memang bisa datang tiba-tiba. Joko menatapnya dengan curiga. Tiba-tiba? Kamu yakin ini murni dari kerja keras? Jangan sampai ada yang aneh-aneh, Hen. Aku cuma khawatir. Wajah Hendra menegang sejenak, tapi ia segera menutupi dengan tawa kecil. Sudahlah, Jo. Jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma jualan roti kok. Dalam hatinya, Hendra tahu Joko benar. Tapi ia sudah terlanjur menikmati hasil dari jalan pintas itu. Ia merasa tak mungkin mundur sekarang. Malam itu, setelah selesai berjualan, Hendra menghitung uang hasil dagangan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Tangan Ratna gemetar saat membantu menghitung. Mas, ini uang beneran banyak. Aku sampai nggak percaya, katanya dengan mata berbinar. Hendra hanya mengangguk puas. Ia menggenggam jimat di sakunya erat-erat, lalu menatap tumpukan uang di meja. Rasa yakin dalam dirinya semakin kuat. Selama ia taat pada syarat yang diberikan Mak Ijah, warung roti bakarnya akan terus laris manis. Namun tanpa ia sadari, di balik kesuksesan itu, ada harga yang perlahan menunggu untuk ditagih. Sejak roti bakarnya selalu laris, Hendra perlahan berubah menjadi orang yang berbeda. Jika dulu ia dikenal ramah, suka bercanda dengan pelanggan maupun tetangga, kini sikapnya semakin angkuh. Ia merasa lebih tinggi dari pedagang lain di Pemalang, seolah keberhasilan yang dialaminya murni karena kepandaiannya berdagang. Di warung, ia sering mengangkat dagu sambil berkata keras kepada pembeli, "Kalau mau roti bakar rasa kacang, sabar ya. Di sini banyak yang antre, jangan nyuruh-nyuruh." Meski ucapannya kasar, anehnya orang tetap rela menunggu. Seolah ada daya gaib yang membuat pelanggan tetap betah meski diperlakukan tidak ramah. Ratna, yang biasanya setia membantu di gerobak, mulai sering mendapat semprotan amarah dari Hendra. Suatu malam, saat ia salah memasukkan pesanan, Hendra langsung membentaknya di depan pelanggan. "Ratna, itu pesanan stroberi, bukan coklat. Bisa nggak sih kerja yang benar?" Wajah Ratna memerah menahan malu. Beberapa pembeli menoleh, tapi tidak ada yang berani menegur. Ratna hanya menunduk, tangannya gemetar saat mengganti bungkus pesanan. Malam itu ia pulang dengan hati pedih, sementara Hendra tidak merasa bersalah sedikit pun. Di rumah pun perubahan Hendra semakin terasa. Ia jarang berbicara hangat dengan Ratna, lebih sering sibuk menghitung uang atau merencanakan cara memperluas usaha. Saat Ratna mencoba menasihati agar tidak terlalu memaksakan diri, jawabannya selalu sinis. "Mas, jangan terlalu ngoyo. Kita syukuri aja dulu. Rezeki nggak harus dikejar dengan ambisi berlebihan," ucap Ratna hati-hati. Hendra mendengus. "Kamu itu nggak punya visi, Dik. Kalau cuma syukur-syukur aja, kita bakal jadi orang kecil terus. Aku nggak mau hidup pas-pasan lagi. Aku harus jadi besar, harus dihormati." Ratna terdiam, dadanya sesak. Laki-laki yang dulu ia nikahi karena kerendahan hatinya kini seolah hilang, digantikan ambisi yang membara dan emosi yang mudah meledak. Perubahan itu juga dirasakan oleh Joko, sahabat lama Hendra. Suatu sore, ia kembali mampir ke warung. Antrean panjang sudah jadi pemandangan biasa,
Tapi Joko memperhatikan cara Hendra melayani pelanggan dengan ketus. "Hen, boleh ngomong sebentar?" tanya Joko setelah pelanggan mulai berkurang. "Apa lagi sih, Jo?" "Aku sibuk," sahut Hendra dengan nada kesal. "Bukan maksud ganggu. Aku cuma lihat kamu sekarang beda. Kamu gampang marah, sama istri sendiri pun dimarahin. Itu bukan kamu yang dulu." Hendra mendengus, menyandarkan tubuhnya di kursi. "Jo, kamu itu nggak ngerti dunia dagang. Kalau mau sukses, harus tegas, harus keras. Kalau terlalu lembek, orang bakal nginjek kita. Tapi tegas beda dengan kasar, Hen. Aku tahu kamu. Ini bukan cuma soal dagang. Aku takut ada sesuatu yang mengubah kamu dari dalam." Ucapan itu membuat Hendra menatap Joko tajam. "Maksudmu apa? Kamu nuduh aku aneh-aneh." Joko menahan napas, lalu berkata lirih, "Aku cuma khawatir. Aku tahu kabar soal Mak Ijah dan jimat-jimat itu. Jangan sampai kamu masuk ke jalan yang salah." Mata Hendra menyipit, wajahnya memerah menahan marah. "Joko, urus aja hidupmu sendiri. Jangan ikut campur urusan aku. Kalau kamu nggak suka lihat aku sukses, jangan datang ke sini lagi." Ucapan itu menampar hati Joko. Ia hanya bisa menghela napas, lalu pergi meninggalkan Hendra yang kembali sibuk dengan gerobaknya. Malam berikutnya, Ratna mencoba kembali mendekati suaminya. Ia menyiapkan teh hangat dan duduk di samping Hendra yang tengah menghitung uang. "Mas, aku cuma pengin kita tetap harmonis. Aku takut lihat Mas gampang marah. Aku rindu Mas yang dulu." Hendra tak menoleh. "Ratna, jangan ngomong macam-macam. Aku begini demi kamu juga, demi kita. Jangan bikin aku tambah pusing." Ratna menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa kehilangan suami yang ia kenal. Semakin lama, tanda-tanda perubahan buruk makin jelas. Hendra jarang tidur nyenyak. Kadang ia terbangun di malam hari dengan wajah pucat, lalu langsung meraih jimat di sakunya. Ia juga semakin sering bicara sendiri, seolah ada suara yang hanya bisa ia dengar. Ratna pernah menyaksikannya dari balik pintu. Hendra duduk di kursi, menatap kosong ke arah gelap sambil bergumam, "Aku akan jaga sesajen. Jangan ambil semua ini dariku. Aku butuh lebih banyak lagi." Ratna menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriak. Saat itu juga ia sadar, ada sesuatu yang benar-benar salah dengan suaminya. Kehidupan Hendra memang tampak sukses di mata luar, tapi dari dalam, semuanya mulai retak. Hubungan dengan Ratna renggang, persahabatan dengan Joko rusak, dan sikapnya semakin jauh dari sifat rendah hati yang dulu ia miliki. Ambisi telah membutakan Hendra, sementara bayangan dari pesugihan terus menjeratnya, perlahan tapi pasti. Malam itu, angin bertiup kencang di pinggiran desa. Bulan tampak pucat, tertutup awan kelabu yang bergerak cepat. Hendra melangkah menuju rumah panggung reot milik Mak Ijah, hatinya penuh resah. Jimat yang diberi sang dukun memang telah membuat warungnya laris manis, tetapi ada suara kecil dalam dirinya yang selalu bertanya, sampai kapan ia bisa menikmati semua ini? Mak Ijah duduk di kursi bambu, tubuhnya yang bungkuk diselimuti kain hitam. Matanya yang sayu tapi tajam menatap Hendra begitu lelaki itu masuk. Aroma dupa pekat memenuhi ruangan sempit. "Datang juga kau, Hendra?" ucap Mak Ijah lirih, suaranya serak seperti gesekan batu. "Aku sudah menunggu." Hendra menunduk sopan, meski jantungnya berdegup cepat. "Ada apa, Embah?" "Sesajen yang kemarin sudah saya lakukan. Dagangan saya juga tetap ramai." Mak Ijah tersenyum miring. "Ya, itu karena kau sudah menepati janji. Tapi jalan menuju kekayaan tidak berhenti di situ. Kau harus memberi lebih banyak. Roh yang menjaga keberuntunganmu lapar. Mereka minta sajian lebih besar." Hendra menelan ludah. "Lebih besar? Maksudnya apa, Embah?" "Mulai malam Jumat ini, kau harus menyembelih ayam hitam.
Taruh kepalanya di dekat pohon besar di tepi sawah, tempat kau pertama kali menaruh sesajen. Jangan lupa, bumbui darahnya dengan kembang 7 rupa. Itu syarat pertama. Wajah Hendra memucat. Ia memang bukan orang alim, tapi menyembelih hewan khusus untuk tumbal membuat dadanya sesak. Kalau saya tidak lakukan, apa yang terjadi? Tatapan Mak Ijah semakin tajam. Jimatmu akan kehilangan daya. Daganganmu kembali sepi, usahamu hancur. Kau akan kembali jadi orang miskin, Hendra. Apa kau mau kembali ke hidup pas-pasan itu? Kata-kata itu menancap dalam-dalam. Bayangan masa lalu, saat dagangannya sepi, saat ia dihina karena gagal menghidupi keluarga, membuat Hendra tak berdaya. Ia mengangguk perlahan, meski hatinya menolak. Baiklah, Mbah. Saya akan lakukan. Malam Jumat pun tiba. Dengan tangan gemetar, Hendra membawa seekor ayam hitam ke tepi sawah. Ratna sempat bertanya kenapa ia keluar larut malam membawa hewan, tapi Hendra hanya menjawab singkat, urusan dagang. Di bawah pohon besar, ia mengikuti instruksi Mak Ijah. Darah ayam itu ia tampung di wadah kecil, lalu dituangkan ke tanah bersama bunga. Angin tiba-tiba berhembus dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hati, Hendra berbisik, semoga ini cukup. Jangan buat warungku sepi. Beberapa hari kemudian, benar saja, warungnya makin ramai. Pembeli bahkan datang dari luar kota. Orang-orang mulai menyebut roti bakarnya sebagai yang paling enak di Pemalang, bahkan membandingkannya dengan kafe modern. Ratna merasa bangga, walau tetap heran kenapa semua ini terjadi begitu cepat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Hendra kembali dipanggil Mak Ijah. Kali ini wajah sang dukun tampak lebih muram. Sesajen berikutnya bukan ayam lagi, tapi kambing putih. Roh penunggu sudah haus kekuatan. Kau harus mengorbankan lebih banyak. Hendra terbelalak. Mbah, kambing? Itu mahal. Saya harus keluar banyak uang. Mak Ijah tertawa serak. Kau takut rugi? Uangmu sekarang sudah banyak. Kau bisa beli kambing 1 ekor, bahkan 10. Jangan pelit pada roh yang sudah membuatmu kaya. Kalau kau menolak, mereka akan menagih dengan cara lain. Lebih buruk. Tubuh Hendra lemas. Ia tahu benar tanpa pesugihan itu, warungnya mungkin akan kembali sepi. Keuntungan besar yang ia rasakan sekarang membuatnya sulit melepaskan diri. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Baik, Mbah. Saya akan turuti." Hari demi hari, tuntutan Mak Ijah semakin berat. Setelah kambing, ia diminta menyisihkan sejumlah uang, ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, untuk ditaruh di tempat sesajen. Ratna mulai curiga karena uang hasil dagangan cepat sekali habis. "Mas, kenapa duit kita nggak pernah utuh? Padahal tiap malam laris terus." Hendra gelagapan. Aku pakai buat beli bahan dagangan, Dik. Harga-harga naik." Ratna mengangguk pelan, meski hatinya ragu. Ia mulai merasa ada yang disembunyikan suaminya. Di dalam hati, Hendra sebenarnya mulai menyesal. Ia merasa terkekang oleh perjanjian yang semakin mencekik. Namun bayangan warung sepi selalu menghantui. Ia tak berani membayangkan kembali jadi pedagang kecil yang diremehkan orang. Malam-malam berikutnya, ia terus menuruti semua tuntutan sesajen. Tubuhnya makin kurus, wajahnya muram, tapi warungnya tetap ramai. Orang-orang hanya melihat kesuksesan dari luar, tanpa tahu harga yang harus dibayar. Setiap kali menaruh sesajen, Hendra selalu merasa ada mata tak kasat mata yang mengawasinya. Angin dingin berdesir, suara aneh bergema, dan mimpi buruk kerap datang saat ia tidur. Tapi ketakutannya kalah oleh ambisinya. Ia kini benar-benar terikat dengan pesugihan. Dan semakin dalam ia melangkah, semakin sulit baginya untuk kembali. Suasana warung roti bakar Hendra semakin hari semakin ramai. Hampir tiap malam, antrian pembeli tak pernah putus.
Bau harum roti yang dipanggang membuat orang rela menunggu lama demi mencicipinya. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Hendra sukses, Ratna ikut membantu melayani, dan uang mengalir deras. Namun di balik senyum itu, ada keresahan yang tak bisa Ratna abaikan. Sudah beberapa kali ia memperhatikan suaminya keluar larut malam dengan alasan yang terdengar tidak masuk akal. Kadang Hendra bilang hendak membeli bahan tambahan, kadang menyebut ingin bertemu pemasok. Namun anehnya, ia selalu pulang dengan wajah pucat dan tubuh lelah, seolah telah melakukan sesuatu yang berat. "Mas, kok sering banget keluar malam-malam? Nggak takut orang curiga?" tanya Ratna suatu malam, saat mereka sudah menutup warung. Hendra yang sedang menghitung uang hasil dagangan langsung menjawab singkat. "Urusan dagang, Dik. Kalau mau maju ya harus kerja keras, meski malam sekalipun." Ratna mengangguk, tapi hatinya belum tenang. Ia tahu Hendra bukan tipe orang yang mudah bekerja tanpa alasan jelas. Ada yang janggal. Kecurigaan Ratna makin besar setelah ia menemukan sisa darah ayam di ember kecil di belakang rumah. Bau amisnya masih pekat. "Mas, ini bekas apa? Kok ada darah ayam di sini?" tanyanya. Hendra tergagap sebentar sebelum menjawab. "Oh itu, aku potong ayam buat lauk, terus lupa dibuang." Jawaban itu membuat Ratna tambah bingung. Hendra jarang sekali mau repot memasak, apalagi sampai memotong ayam sendiri. Tapi Ratna memilih diam. Ia tak ingin menimbulkan pertengkaran. Namun benih kecurigaan sudah terlanjur tumbuh. Beberapa malam kemudian, Ratna memberanikan diri mengikuti Hendra secara diam-diam. Saat suaminya keluar membawa sebuah bungkusan, Ratna mengintip dari balik pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menunggu beberapa menit, lalu menyusul perlahan dari kejauhan. Langkah Hendra mengarah ke jalan setapak di pinggiran sawah. Bulan hanya separuh, cahayanya redup, membuat suasana terasa angker. Angin malam berhembus, membawa suara-suara serangga dan gesekan dedaunan. Ratna berjalan pelan, berusaha agar tak terdengar. Jarak mereka sekitar 30 meter, cukup aman untuk mengintai. Setibanya di bawah pohon besar yang sering disebut warga sebagai tempat angker, Hendra berhenti. Ia membuka bungkusan, mengeluarkan seekor ayam hitam, lalu menyembelihnya dengan cepat. Darah ayam itu ia tampung ke wadah, kemudian ia letakkan bersama bunga dan uang kertas. Mata Ratna membelalak. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir lolos. "Ya Tuhan, apa yang Mas Hendra lakukan ini?" bisiknya dengan tubuh gemetar. Ia melihat suaminya berlutut, komat kamit mengucap sesuatu yang tak ia pahami. Angin tiba-tiba berdesir lebih kencang, membuat rambut Ratna berkibar. Ada desau aneh di sekitar pohon itu, seolah-olah suara tertawa samar. Ratna merinding hebat. Setelah beberapa menit, Hendra berdiri, wajahnya terlihat tegang sekaligus lega. Ia lalu meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Ratna menunggu sejenak sebelum berani bergerak. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa diri pulang lebih dulu lewat jalan memutar. Di rumah, ia terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang baru disaksikan. "Mas, kenapa sampai melakukan hal seperti itu?" gumamnya lirih. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat, tubuhnya bergetar. Malam itu, ketika Hendra pulang, Ratna berpura-pura tidur. Ia mendengar suaminya masuk kamar, menaruh sesuatu di meja, lalu berbaring dengan napas berat. Ratna menutup mata rapat-rapat, takut kalau sampai bertemu pandang. Sejak malam itu, Ratna mulai menjaga jarak. Senyumnya kepada Hendra terasa kaku, suaranya bergetar tiap kali berbicara. Di hatinya tumbuh rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Suaminya yang dulu penuh kasih, kini seperti orang asing. Siang harinya, Ratna duduk di dapur sendirian. Ingatannya kembali pada kejadian malam itu. Ia mencoba mencari penjelasan lain.
Mungkin Hendra hanya sedang melakukan ritual adat, tapi tidak. Sesajen, darah ayam, bunga, dan uang, semuanya begitu jelas. Itu bukan tradisi biasa. Itu adalah pesugihan. Air matanya menetes. Ia ingin menegur suaminya, tapi lidahnya keluh. Bagaimana jika Hendra marah? Bagaimana jika benar ada kekuatan gaib yang melindunginya? Beberapa hari berikutnya, Ratna semakin peka. Setiap kali warung penuh, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Pembeli seakan datang tanpa henti, dengan mata berbinar seperti terhipnotis. Ia mulai melihat kesuksesan itu bukan lagi sebagai anugerah, melainkan sesuatu yang gelap dan menakutkan. Ratna kini hidup dalam dilema. Ia mencintai suaminya, tapi juga takut padanya. Ia ingin membongkar kebenaran, tapi ngeri membayangkan konsekuensinya. Yang jelas, setelah menyaksikan ritual di pohon angker itu, Ratna tidak lagi memandang Hendra dengan cara yang sama. Dan di dalam hatinya, ketakutan itu tumbuh semakin besar, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Ketenaran warung roti bakar Hendra sudah sampai ke telinga banyak orang di Pemalang. Dari pejabat, pengusaha, hingga anak muda, semuanya ingin mencicipi roti bakar yang konon rasanya berbeda dari warung lain. Namun di balik keramaian itu, kabar miring juga beredar. Ada bisik-bisik bahwa kesuksesan Hendra datang terlalu cepat, seakan mustahil jika hanya mengandalkan usaha biasa. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Kiai Surya, seorang tokoh agama yang dihormati di kampung tersebut. Beliau dikenal bijak, tegas, dan tak segan menegur siapapun yang dianggap melenceng dari jalan lurus. Suatu sore, Kiai Surya memutuskan mendatangi warung Hendra, ditemani oleh seorang santri muda. Ratna yang sedang membersihkan meja kaget saat melihat kehadiran beliau. Ia buru-buru menghampiri. "Assalamualaikum, Kiai. Ada perlu apa singgah ke sini?" tanyanya penuh hormat. "Waalaikumsalam, Ratna," jawab Kiai Surya dengan tenang. "Aku ingin berbicara dengan suamimu. Apa dia ada di dalam?" Ratna menelan ludah. Perasaannya langsung diliputi kecemasan. Ia mengangguk pelan, lalu memanggil Hendra yang tengah menghitung uang di belakang. Hendra muncul dengan wajah sumringah, namun ekspresinya berubah ketika melihat siapa tamunya. "Oh, Kiai Surya," ucapnya datar. "Ada perlu apa datang ke sini?" Kiai Surya menatapnya tajam namun penuh wibawa. "Hendra, aku ingin bicara baik-baik. Ada kabar yang sampai ke telingaku. Katanya kau sering keluar malam, membawa sesajen, dan mendatangi pohon angker di pinggiran sawah. Benarkah?" Hendra terperanjat. Sekilas wajahnya tegang, tapi ia cepat menyembunyikan dengan senyuman sinis. "Kiai, jangan percaya omongan orang. Itu hanya gosip. Orang dengki saja melihat warungku ramai." Namun Kiai Surya tidak bergeming. "Aku sudah lama melihat tanda-tandanya. Kesuksesanmu datang terlalu mendadak. Aku juga mendengar langsung dari beberapa warga yang melihatmu. Hendra, berhentilah sebelum terlambat. Pesugihan bukan jalan keluar. Itu jalan menuju kebinasaan." Ratna yang berdiri di samping merasa hatinya bergetar. Kata-kata Kiai Surya seperti mewakili ketakutannya selama ini. Ia berharap suaminya mau mendengar. Namun Hendra justru mendengus kesal. "Kiai, dengan segala hormat, jangan ikut campur dalam urusanku. Aku kerja keras, aku usaha siang malam. Kalau warungku laris, itu hasil jerih payahku, bukan karena yang Kiai tuduhkan." Kiai Surya menghela napas panjang. "Nak, aku paham kau ingin sukses. Tapi jalan cepat yang kau tempuh itu penuh tipu daya. Iblis selalu menawarkan kenikmatan sesaat, tapi ujungnya hanya penyesalan. Ingat, tidak ada keberkahan dalam rezeki yang datang dari jalan haram." Hendra mengepalkan tangan, wajahnya memerah. "Sudah cukup, Kiai. Aku tidak butuh ceramah. Kalau memang tidak suka dengan kesuksesanku, silakan tinggalkan warungku. Aku tidak minta belas kasihan siapapun."
Ratna mencoba menenangkan. Mas, jangan begitu. Kiai Surya hanya ingin menasihati, ujarnya lirih. Tapi suaminya malah melotot tajam padanya, membuat Ratna terdiam ketakutan. Kiai Surya tetap tenang, meski jelas terlihat kecewa. Ia berdiri, lalu menepuk pundak Hendra dengan lembut. Aku sudah menyampaikan kewajibanku. Pilihan ada padamu. Tapi ingat, Hendra, siapapun yang bersekutu dengan jin, cepat atau lambat akan menanggung akibatnya. Dan ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa menolongmu, bahkan orang terdekat sekalipun. Hendra menepis tangan itu dengan kasar. Aku tidak takut. Aku sudah memilih jalanku. Pergilah, Kiai, sebelum aku benar-benar marah. Santri muda yang mendampingi segera menarik lengan Kiai Surya, khawatir akan keselamatan beliau. Dengan langkah tenang, Kiai Surya beranjak pergi. Namun sebelum meninggalkan warung, ia menoleh sekali lagi, tatapannya dalam menusuk ke arah Hendra. Semoga Allah masih memberimu kesempatan untuk bertobat, ucapnya lirih. Setelah Kiai Surya pergi, suasana warung hening. Ratna menunduk, hatinya campur aduk antara takut dan sedih. Ia merasa kata-kata Kiai Surya adalah kebenaran yang harus dipegang. Namun Hendra malah bersungut-sungut, memukul meja hingga gelas di atasnya berguncang. Semua orang iri padaku. Mereka tidak rela aku sukses. Bahkan Kiai Surya pun ikut-ikutan menghalangi. Teriaknya dengan mata merah. Ratna mencoba menenangkan, tapi tak berani berkata banyak. Ia tahu, semakin ditekan, Hendra hanya akan makin keras kepala. Malamnya, Hendra kembali keluar rumah dengan membawa bungkusan sesajen. Ratna hanya bisa melihat dari jendela, tubuhnya bergetar. Bayangan kata-kata Kiai Surya terngiang di kepalanya. Cepat atau lambat, akibatnya akan datang. Sejak hari itu, Hendra benar-benar menutup telinganya dari nasihat siapapun. Bagi dirinya, keberhasilan warung adalah segalanya. Ia rela menuruti semua syarat pesugihan yang diminta Mak Ijah, meski itu berarti menyerahkan lebih banyak sesajen, lebih banyak pengorbanan. Langkahnya kian jauh menapaki jalan gelap, tanpa menyadari bahwa di balik semua itu, malapetaka sudah menanti. Malam itu angin bertiup kencang, membawa aroma anyir dari arah sungai yang membelah desa. Hendra berjalan dengan langkah berat menuju gubuk reot milik Mak Ijah, sang dukun tua yang sejak awal menuntunnya dalam jalan pesugihan. Jemarinya gemetar menggenggam kantong plastik berisi sesajen, kepala kambing, darah segar, dan seikat bunga setaman. Sesampainya di depan gubuk, ia mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara serak Mak Ijah. Masuk, Hendra. Aku sudah menunggumu. Hendra membuka pintu kayu yang berdecit. Bau kemenyan bercampur amis darah langsung menusuk hidungnya. Lilin-lilin kecil menyala, memantulkan bayangan menyeramkan pada wajah Mak Ijah yang keriput dan matanya merah menyala. Semua sudah kau bawa? Tanya Mak Ijah, suaranya berat. Sudah, Mak, seperti yang kau minta, jawab Hendra sambil meletakkan kantong plastik itu di lantai tikar usang. Mak Ijah mengangguk. Ia membuka bungkusan, menatap kepala kambing itu dengan tatapan puas. Namun kemudian ia menghela napas panjang. Hendra, sesajen seperti ini tak akan cukup lagi. Waktunya sudah tiba. Alis Hendra berkerut. Maksud, Mak? Mak Ijah menatapnya tajam, seolah menusuk sampai ke dalam jiwa. Tumbal manusia. Itulah syarat berikutnya. Tanpa itu, kekayaanmu akan sirna. Roh-roh penunggu sudah menagih jatah yang lebih besar. Perkataan itu menghantam Hendra seperti petir di siang bolong. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir dari pelipis. Tetumbal manusia, suaranya parau, hampir berbisik. Mak Ijah tersenyum miring, giginya yang jarang terlihat menguning. Ya, begitulah aturan dalam perjanjian ini. Kau ingin terus kaya, bukan? Kau ingin warungmu tetap laris, bukan? Maka kau harus memberi nyawa sebagai gantinya. Hendra memegangi kepalanya.
bayangan Ratna dan Joko terlintas di pikirannya. Ia merasa mual, seakan hendak muntah. Tidak, tidak mungkin. Itu gila. Mak Ijah menatapnya dengan dingin. Kalau kau menolak, maka semua yang kau miliki akan hilang. Rezekimu seret, usahamu hancur, bahkan nyawamu sendiri bisa jadi tebusannya. Kau pikir roh-roh itu akan diam saja setelah kau memberi mereka makan selama ini? Suasana hening sejenak. Hanya suara kayu terbakar dari dupa yang berasap mengepul. Jantung Hendra berdetak kencang, seolah hendak meledak. "Mak, tidak ada cara lain? Apa tidak bisa diganti dengan hewan lagi? Dengan uang lebih banyak?" Suara Hendra memohon. Mak Ijah menggeleng pelan. "Tidak ada jalan lain. Kau sudah terlalu jauh melangkah. Pesugihan ini ibarat jaring laba-laba. Semakin kau meronta, semakin kuat kau terikat. Jalan satu-satunya adalah memenuhi permintaan mereka." Hendra mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Wajah Ratna kembali muncul di benaknya, lalu wajah Joko, sahabat yang dulu selalu menasihati. Tak mungkin ia mengorbankan orang-orang itu. Namun di sisi lain, ia teringat keramaian warungnya, uang yang menumpuk di laci, dan pandangan kagum orang-orang terhadap dirinya. Semua itu bagaikan candu yang membuatnya ketakutan kehilangan. "Kalau aku menolak, warungku akan hancur?" tanyanya pelan. "Bukan hanya hancur, Endra," jawab Mak Ijah dengan suara dingin. "Kehidupanmu pun akan ikut binasa. Roh-roh itu bisa merenggut nyawa orang yang kau sayangi, bahkan tanpa kau pilih. Bukankah lebih baik jika kau sendiri yang menentukan korbannya?" Hendra jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia sadar dirinya terjebak dalam lingkaran setan yang semakin mengikat. Dulu ia hanya ingin rezeki lancar, ingin warungnya ramai. Tapi kini, harga yang diminta jauh melampaui batas kemanusiaan. Mak Ijah mendekat, menepuk bahunya. "Kau punya waktu 3 malam untuk memutuskan. Bawa seseorang ke tempat yang akan kutunjukkan. Setelah itu, semua urusan selesai. Kau akan semakin kaya, tak seorang pun bisa menandingi." Hendra menatapnya dengan pandangan ngeri. Aku butuh waktu." "Baik, tapi ingat, Endra, jangan coba-coba kabur. Roh-roh itu selalu mengawasi." Sepanjang perjalanan pulang, langkah Hendra terasa berat. Jalanan desa yang biasanya ia lewati dengan ringan kini berubah menyeramkan. Pohon-pohon tampak seperti sosok hitam yang mengintai, suara jangkrik terdengar seperti bisikan ancaman. Sesampainya di rumah, Ratna menyambut dengan senyum lelah. "Mas, dari mana? Aku khawatir kau terlalu sering keluar malam," ucapnya lembut. Hendra hanya menatap istrinya dalam diam. Senyum Ratna yang tulus membuat hatinya semakin hancur. Bagaimana mungkin ia tega menjadikannya korban? Namun setiap kali ia membayangkan menolak, bayangan warungnya hancur dan tubuhnya diseret arwah-arwah gaib membuatnya menggigil. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Malam itu, Hendra duduk termenung di depan warung yang sudah sepi. Tangannya menggenggam kepala, pikirannya penuh dengan pertanyaan mengerikan. Siapa yang harus jadi tumbal? Ratna? Joko? Atau orang lain yang tak bersalah? Air matanya menetes, tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam perjanjian gelap ini. Dan kini, tak ada lagi jalan kembali. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan desa Pemalang. Air menetes dari atap seng rumah sederhana milik Hendra dan Ratna, menimbulkan suara monoton yang menambah muram suasana. Di dalam rumah, Ratna duduk gelisah di ruang tengah. Sejak beberapa hari terakhir, ia memperhatikan perubahan sikap suaminya yang semakin keras kepala, semakin sering keluar malam, dan pulang dengan wajah muram bercampur pucat. Ratna menunggu, jantungnya berdebar cemas. Pintu kayu akhirnya terbuka dengan suara berderit. Hendra masuk,
Tubuhnya basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan. Wajahnya tegang, dan tatapannya kosong. "Mas?" Ratna menyambut dengan suara bergetar. "Kau dari mana lagi malam-malam begini? Kenapa kau pulang selalu dengan wajah seperti itu?" Hendra tak langsung menjawab. Ia melepaskan sandal, berjalan masuk, dan duduk di kursi kayu. Ia menyalakan rokok, asapnya memenuhi ruangan. Tatapannya menghindari istrinya, seolah enggan menjawab pertanyaan itu. Ratna menatapnya penuh rasa takut. Air matanya hampir jatuh, tapi ia mencoba menahan. "Mas, aku tahu kau sudah terlalu jauh. Aku pernah melihatmu malam itu, saat kau meletakkan sesajen di dekat pohon besar. Aku sudah tidak bisa pura-pura buta." Hendra menoleh cepat, wajahnya berubah tegang. "Kau mengikutiku?" Suaranya meninggi. Ratna mengangguk pelan. "Ya, Mas. Dan hatiku hancur saat melihatmu." Apa benar kau terlibat dalam pesugihan itu?" Hendra terdiam, lalu menghembuskan asap rokok. Matanya menatap kosong ke arah lantai. Diamnya sudah cukup menjawab. Ratna langsung menutup wajah dengan kedua tangannya, tangisnya pecah. "Kenapa, Mas?" Suara Ratna bergetar di sela tangisnya. "Kenapa kau lakukan ini? Bukankah kita bisa berusaha dengan cara yang halal? Bukankah rezeki datang dari Tuhan? Kenapa kau malah memilih jalan setan?" Hendra menepuk meja keras, membuat gelas di atasnya bergetar. "Cukup, Ratna. Jangan banyak bicara. Semua yang kulakukan ini demi kita. Demi rumah tangga kita. Demi warung yang sekarang kau nikmati hasilnya." Ratna menggeleng kuat. Air matanya semakin deras. "Demi kita? Apa kau yakin? Yang kulihat sekarang justru kau semakin jauh dariku, Mas. Kau lebih sayang uang daripada aku. Kau lebih cinta harta daripada keluargamu sendiri." Hendra terdiam, rahangnya mengeras. Ratna mendekat, memegangi tangannya yang bergetar. "Mas, berhentilah. Aku mohon. Kita masih bisa hidup sederhana seperti dulu. Aku tidak peduli kalau warung itu sepi lagi. Aku lebih takut kehilanganmu, Mas. Aku takut kau akan dibawa pergi oleh jalan gelap itu." Hendra menarik tangannya kasar, berdiri, dan berjalan mondar-mandir. "Kau tidak mengerti, Ratna. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya hancur. Usaha kita jatuh, kita kembali miskin, bahkan mungkin nyawa kita yang jadi taruhannya." Ratna berdiri, suaranya meninggi karena emosi bercampur putus asa. "Lalu apa kau rela mengorbankan orang lain demi kekayaanmu, Mas? Itu bukan rezeki, itu darah, itu kutukan." "Diam," bentak Hendra. Wajahnya memerah, matanya berkilat marah. "Aku sudah putuskan jalanku. Jangan coba-coba menghalangiku." Tangisan Ratna makin keras. Ia jatuh berlutut, memegangi kaki suaminya. "Mas, aku mohon, dengarkan aku sekali saja. Jangan teruskan. Aku tidak ingin jadi janda muda. Aku tidak ingin kehilanganmu karena perjanjian setan itu. Kembalilah. Mas, tolong, kembali." Namun Hendra menendang pelan tangannya agar lepas. Tatapannya dingin. "Kau lemah, Ratna. Kau tidak tahu apa-apa. Aku melakukan semua ini supaya kita tidak dipandang rendah lagi, supaya kita dihormati, supaya warung kita jadi nomor 1 di Pemalang. Dan aku tidak akan menyerah hanya karena air matamu." Ucapan itu menusuk hati Ratna dalam-dalam. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Air matanya bercampur dengan rasa sakit di dada, melihat suami yang dulu penuh kasih sayang kini berubah menjadi lelaki asing yang angkuh dan keras hati. "Mas, kau bukan Hendra yang kukenal. Kau bukan suami yang dulu bersamaku susah payah jualan di pinggir jalan. Kau bukan lelaki yang dulu sabar dan penyayang. Kau sudah berubah, jadi orang lain." Ratna terseduh-seduh.
Hendra menoleh sebentar, wajahnya menegang. Tapi bukannya luluh, ia justru mengalihkan pandangan. Ia tahu kata-kata Ratna benar, namun hatinya sudah dipenuhi ketakutan akan kehilangan harta dan status. Malam itu rumah mereka dipenuhi tangisan Ratna. Ia menangis sampai matanya bengkak, sementara Hendra duduk membisu, menyalakan rokok satu demi satu, seakan mencari ketenangan dalam asap yang menyesakkan. Tak ada lagi percakapan mesra. Tak ada lagi kehangatan rumah tangga. Yang tersisa hanyalah dinding dingin di antara mereka. Ratna yang ingin suaminya kembali ke jalan benar, dan Hendra yang semakin larut dalam pesugihan demi mempertahankan harta. Hujan di luar berhenti perlahan, menyisakan genangan di jalan desa. Tapi di dalam rumah itu, badai sesungguhnya masih mengamuk. Ratna menangis sampai tubuhnya lelah, sementara Hendra tetap memilih jalan gelap yang kelak akan menuntunnya pada kehancuran. Dan malam itu menjadi saksi. Cinta seorang istri mulai runtuh oleh keras kepalanya seorang suami. Malam itu, bulan sabit menggantung di langit Pemalang. Awan kelabu menutupinya sesekali, membuat suasana semakin suram. Angin berdesir lewat celah pepohonan, membawa bau tanah basah bercampur wangi dupa yang menusuk. Di sebuah tempat angker dekat pohon beringin tua, Hendra berdiri dengan tubuh bergetar. Tangannya dingin, keringat menetes meski udara malam begitu menusuk. Hari itu adalah malam yang ditentukan oleh Mak Ijah, malam yang akan mengikat perjanjian pesugihan ke tahap berikutnya. Tumbal manusia harus diberikan. Hendra tahu ini, dan sejak sore ia tak tenang, mondar-mandir di rumah, menghindari tatapan Ratna. Di kepalanya, suara-suara aneh terus bergaung. Kadang seperti bisikan, kadang seperti raungan halus. Hendra, waktunya tiba, darah harus ditumpahkan, jika tidak, semua hartamu akan lenyap. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, menusuk dari dalam kepalanya. Di bawah pohon besar itu, Mak Ijah menyiapkan sesajen. Ayam hitam, seekor kambing, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebilah pisau berkilat yang ditempatkan di atas kain merah. Api obor berjejer di sekeliling, menimbulkan cahaya redup yang menari-nari di wajah tua Mak Ijah. Hendra, suara Mak Ijah serak tapi tegas. Malam ini, perjanjianmu harus ditebus. Bukan lagi dengan kambing, bukan lagi dengan ayam. Yang diminta adalah darah manusia. Kalau kau mundur, bersiaplah warungmu hancur, keluargamu jatuh miskin, bahkan nyawamu pun bisa jadi bayaran. Hendra menelan ludah, tenggorokannya kering. Tapi, siapa? Mak? Aku tidak sanggup. Mak Ijah tersenyum sinis. Matanya menyipit. Setiap orang yang kau cintai bisa jadi tumbal. Itu pilihanmu. Semakin dekat hubunganmu, semakin besar kekuatan yang akan datang. Kau bisa memilih orang asing, tapi itu tak sekuat bila darahnya dari keluarga sendiri. Hendra terdiam. Dadanya bergemuruh. Bayangan Ratna terlintas di benaknya. Bayangan Joko, sahabat yang setia menemaninya sejak awal, juga muncul. Suara gaib kembali berbisik di telinganya. Ratna, darah istrimu adalah kunci kekayaanmu, serahkan dia, dan segalanya akan jadi milikmu selamanya. Hendra menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, aku tak bisa. Namun suara itu semakin kuat, seperti ribuan bisikan menyatu. Ratna, dia hanya penghalang, dia ingin merampas hartamu, darahnya adalah jalanmu, lakukan. Tiba-tiba Hendra merasa dadanya sesak. Tangannya bergerak mendekati pisau di atas kain merah. Jari-jarinya bergetar, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Mak Ijah memperhatikan dengan tatapan tajam. Ayo, Hendra, kau sudah terikat. Jangan ragu. Sekali kau goreskan pisau itu, pintu kekayaan terbuka lebar. Hendra berdiri, memegang pisau. Cahaya obor memantulkan kilatan tajamnya. Di kepalanya, Ratna menangis.
Ratna yang tadi sore meratap memohon agar ia berhenti. Hatinya tercabik. Aku, suaranya tercekat. Sekelebat bayangan muncul di hadapannya. Ratna sedang tersenyum lembut, seperti dulu kala, saat mereka baru menikah. Ingatan itu membuat tangan Hendra gemetar semakin kuat. Tiba-tiba suara lain masuk, berat dan lantang, berbeda dari bisikan sebelumnya. Berhenti, Hendra. Jangan serahkan darah keluargamu. Hendra menoleh cepat. Tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan di balik obor. Namun suaranya begitu nyata, seolah datang dari dalam dadanya. Mak Ijah mendesis, marah. Jangan dengarkan itu. Itu cuma ilusi. Kau harus segera lakukan sebelum tengah malam lewat. Tiba-tiba hembusan angin kencang menerpa, membuat obor bergetar. Suara gaib makin keras, bercampur seperti jeritan. Hendra berlutut, menutup telinga, matanya merah menahan rasa sakit. Ah! Teriaknya pecah. Pisau di tangannya hampir terlepas. Darah mulai menetes dari telapak tangannya sendiri, karena genggamannya terlalu kuat hingga pisau itu melukai kulit. Setetes demi setetes jatuh ke tanah, meresap ke tanah basah. Tanah itu bergetar pelan. Suara gaib berubah jadi tawa menyeramkan. Darah sudah menetes, tapi belum cukup. Manusia harus dikorbankan. Hendra hampir pingsan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Matanya nanar melihat noda darah di tanah. Bayangan Ratna muncul lagi di pikirannya, kali ini diselimuti kengerian. Aku tak bisa lakukan ini. Suaranya pecah, penuh tangis. Mak Ijah menghentakkan tongkat kayu ke tanah. Kau bodoh, Hendra. Kau pikir bisa mundur sekarang? Kau sudah terjebak. Kalau kau tak berikan tumbal malam ini, jangan salahkan kalau mereka menagih langsung di rumahmu. Suasana berubah mencekam. Hendra berdiri terhuyung, napasnya memburu. Angin berhembus lebih kencang, membuat obor satu persatu padam. Gelap mulai menyelimuti. Dalam kegelapan itu, suara-suara gaib semakin keras, seperti ratusan mulut berbicara sekaligus. Tawa, jeritan, bisikan, semuanya bercampur. Hendra merasa kepalanya pecah. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang, seolah menyambut malapetaka. Malam itu benar-benar berdarah. Meski hanya sedikit yang menetes dari tangan Hendra, tapi itu adalah tanda. Pintu kegelapan telah terbuka lebih lebar. Hendra berdiri di antara dua jalan, menyerahkan tumbal manusia dan mengikat dirinya selamanya, atau menolak dan menanggung kutukan yang menakutkan. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa semakin dalam ia terjerumus, semakin sulit ia kembali. Pagi itu, warung sembako milik Hendra yang dulu selalu ramai kini tampak sunyi. Tak ada antrean ibu-ibu yang biasanya berdesakan membeli beras, gula, atau minyak. Tak ada suara riuh tawar-menawar, hanya bangku kayu kosong di depan warung dan pintu kaca yang berdebu. Di dalam, rak-rak yang dulu penuh kini berjejer sepi, beberapa bahkan kosong melompong karena tak sanggup lagi diisi. Hendra duduk di kursi kasir dengan wajah kuyu. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan kantong matanya menghitam akibat berhari-hari tak tidur nyenyak. Ingatannya masih terjebak pada malam ritual terakhir. Malam berdarah yang membuatnya tak sanggup memberi tumbal. Sejak itu, satu persatu musibah menimpanya. Awalnya, hanya pelanggan yang tiba-tiba berkurang. Orang-orang yang dulu setia belanja di warungnya, entah mengapa, memilih pindah ke toko lain. Ada yang beralasan harganya terlalu mahal, ada pula yang tiba-tiba merasa tak nyaman berbelanja di sana. Hendra mencoba menahan dengan menurunkan harga, tapi tetap saja, pembeli enggan datang. Lalu datang musibah kedua, barang dagangannya rusak. Karung beras yang baru ia beli tiba-tiba berulat, minyak goreng yang disimpan di rak bawah tumpah tanpa sebab, dan gula pasir berubah menjadi keras menggumpal seakan terkena air, padahal gudang tertutup rapat. Seiring waktu, uang yang ia miliki terkuras.
Tabungan hasil pesugihan habis dipakai menutup kerugian, dan sisa-sisa emas yang dulu ia banggakan sudah berpindah tangan, dijual untuk bertahan hidup. Ratna, yang sejak lama menentangnya, semakin putus asa. Ia sudah berulang kali menangis, memohon agar Hendra bertobat, namun suaminya tetap keras kepala. Kini, saat harta yang dibanggakan lenyap, Ratna tak tahan lagi. Suatu sore, Ratna berdiri di depan kamar dengan membawa koper kecil. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. "Hendra," suaranya bergetar, "aku sudah tak sanggup lagi. Kau tak mau dengar kata-kataku. Kau lebih memilih jalan gelap itu daripada keluargamu sendiri. Sekarang kau lihat akibatnya, harta hilang, warung hancur, hidup kita sengsara. Aku tak bisa terus bertahan di sampingmu." Hendra yang duduk di lantai ruang tamu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ratna, jangan tinggalkan aku. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik." "Lebih baik?" Ratna mendengus, tangisnya pecah. "Apa ini yang kau sebut lebih baik? Kau jual jiwamu, kau jual masa depan kita, dan yang tersisa hanya kehancuran. Aku sudah cukup. Maafkan aku. Hendra, aku harus pergi." Ratna melangkah pergi. Suara pintu kayu menutup keras menjadi akhir dari kisah rumah tangga mereka. Hendra hanya bisa terisak, terpuruk sendirian di ruang tamu. Hari demi hari berlalu, dan warung Hendra semakin hancur. Tak ada lagi pemasukan, hanya utang yang menumpuk. Orang-orang kampung mulai berbisik-bisik, menuduhnya macam-macam. Ada yang bilang ia sombong, ada yang bilang ia kena kutukan karena main pesugihan. Nama Hendra yang dulu harum kini jadi bahan gunjingan. Di tengah keterpurukan itu, Joko datang. Ia berdiri di depan warung yang berdebu, menatap sahabatnya yang duduk lesu di kursi kayu. "Hendra," panggil Joko perlahan. Hendra menoleh, matanya merah, wajahnya lusuh. "Joko, kau masih mau datang ke sini?" Joko masuk, duduk di sampingnya. Ia melihat sekeliling warung yang kosong. "Aku dengar kabar, usahamu sedang susah. Aku sedih melihatmu begini." Hendra tertawa hambar, getir. "Susah? Ini lebih dari susah, Jok. Semua hilang. Warungku, hartaku, bahkan Ratna pergi meninggalkanku. Aku tak punya apa-apa lagi." Joko menarik napas panjang. "Aku sudah bilang sejak awal, Hen, jangan kau jalani jalan itu. Semua yang datang dari kegelapan, tak akan pernah bertahan. Aku ingin menolongmu, tapi kau harus mau sadar. Kau harus kembali ke jalan Allah." Hendra menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Aku takut, Jok, aku takut semuanya terlambat. Aku sudah terlalu jauh terjebak." Joko menepuk bahu sahabatnya. "Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, Hen. Tuhan masih membuka pintu untukmu. Tapi kau harus kuat. Jangan lagi dengarkan suara-suara itu. Jangan lagi mendatangi Mak Ijah. Kau harus lawan semua ini." Hendra menatap Joko dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu bisa atau tidak. Yang jelas, aku sudah hancur. Aku sudah kehilangan segalanya." Joko menggenggam bahu Hendra lebih erat. "Selama kau masih bernapas, kau belum kehilangan segalanya, Hen. Kau masih punya kesempatan." Namun, jauh di dalam hati Hendra, rasa putus asa lebih besar daripada harapan. Suara-suara gaib masih terus berbisik di malam hari, menghantui pikirannya, menertawakan keterpurukannya. Ia tahu jalan yang ditempuhnya membawa pada kebinasaan, tapi langkahnya sudah terlanjur dalam. Kini, yang tersisa hanyalah kesengsaraan. Warung yang dulu menjadi simbol kesuksesan berubah menjadi saksi kehancuran. Dan Hendra, yang dulu begitu bangga pada kekayaannya, kini hanya menjadi pria yang jatuh, sendirian, ditelan oleh pilihan kelam yang tak bisa ia tarik kembali. Malam itu, suasana kampung terasa sunyi.
Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Namun, di tengah keheningan itu, ada satu tempat yang menebar aura mencekam. Warung roti bakar Hendra. Bangunannya yang dulu ramai kini gelap dan sepi. Papan nama cat merahnya kusam. Lampu neon di depan pintu berkelap-kelip lemah seakan-akan mati. Pagi harinya, warga kampung digegerkan oleh kabar mengerikan. Seorang pemuda yang hendak lewat melihat pintu warung terbuka setengah, seperti ditinggalkan terburu-buru. Karena penasaran, ia mengintip ke dalam, dan seketika tubuhnya gemetar hebat. Ia menjerit ketakutan, hingga membuat orang-orang berdatangan. Di dalam warung, tubuh Hendra ditemukan terbujur kaku di lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot ke langit-langit, dan mulutnya terbuka seakan berteriak kesakitan sebelum ajal menjemput. Darah segar mengalir dari hidung dan telinganya, menodai lantai yang berdebu. Yang lebih menyeramkan, di sekeliling tubuhnya berserakan sesajen, kepala ayam, kemenyan yang masih menyala, serta uang lusuh yang terbakar setengah. "Ya Allah, astagfirullahaladzim!" teriak salah seorang warga perempuan yang menutup mulutnya dengan kain. "Ini jelas bukan kematian biasa," bisik seorang bapak, wajahnya pucat. Warga berkerumun, namun tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya berdiri di ambang pintu, saling berbisik penuh ketakutan. Bau amis darah bercampur bau kemenyan menyesakkan dada, membuat suasana semakin mencekam. Kabar kematian Hendra menyebar cepat ke seluruh desa. Dalam hitungan jam, halaman warung dipenuhi orang. Ada yang penasaran, ada yang ketakutan, ada pula yang hanya berani mengintip dari jauh. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Benar kata orang, Hendra main pesugihan. Pantas saja warungnya dulu ramai mendadak, lalu tiba-tiba sepi. Ini balasan dari Allah. Tak ada yang bisa melawan takdir. Di antara kerumunan itu, Joko datang dengan wajah pucat. Ia hampir tak percaya melihat sahabatnya terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Hendra, kenapa kau harus sejauh ini?" bisiknya lirih, suaranya tercekat. Ia menggenggam tiang kayu di depan warung, tubuhnya gemetar menahan perasaan campur aduk antara sedih, marah, dan menyesal. Tak lama kemudian, Kiai Surya datang. Wajahnya teduh, namun sorot matanya penuh keprihatinan. Orang-orang memberi jalan, membiarkan Kiai masuk mendekati jasad Hendra. Beliau menatap sejenak, lalu menarik napas panjang. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucapnya pelan. Kiai Surya kemudian berbalik menghadap warga yang berkerumun. Suaranya lantang namun tenang, membuat semua orang hening. "Saudara-saudaraku, jadikanlah peristiwa ini pelajaran. Hendra adalah anak muda yang dulu rajin bekerja. Namun karena tergoda harta cepat, ia memilih jalan yang salah. Jalan yang ia tempuh adalah jalan pesugihan, jalan yang penuh tipu daya setan. Dan inilah akhirnya, kesengsaraan serta kematian tragis." Warga menunduk, sebagian menangis, sebagian lagi merinding mendengar ucapan Kiai. "Setan tidak pernah memberi dengan ikhlas," lanjut Kiai Surya. "Apa yang tampak sebagai keberuntungan hanyalah jebakan. Mereka meminta balasan yang lebih besar, hingga akhirnya merenggut jiwa manusia. Jangan sekali-kali kalian tergoda. Ingatlah, rezeki sejati datang hanya dari Allah, bukan dari jalan gelap." Seorang bapak di kerumunan mengangkat tangan, suaranya bergetar, "Kiai, apakah kita aman? Bukankah sesajen itu masih berserakan di dalam?" Kiai Surya menatapnya dengan tegas. "Tenanglah. Kita akan bersihkan semuanya dengan doa dan ayat-ayat Allah. Tak ada kekuatan makhluk gaib yang bisa melawan kuasanya." Proses pengurusan jenazah pun dilakukan dengan hati-hati. Warga membantu, meski masih diliputi ketakutan. Sesajen-sesajen yang berserakan dikumpulkan dan dibakar di luar warung. Sementara Kiai memimpin doa agar kampung terbebas dari gangguan makhluk halus. Joko ikut serta, meski air matanya tak berhenti jatuh.
Saat jenazah Hendra dibawa menuju pemakaman, Joko berjalan di belakang dengan wajah tertunduk. Di pemakaman, Kiai Surya kembali memberikan nasihat. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Lihatlah, saudara-saudaraku, keserakahan membawa kehancuran. Harta yang datang dari jalan gelap tidak akan pernah kekal. Sebaliknya, ia hanya menjadi racun yang memakan jiwa dan raga. Jangan sampai ada lagi di antara kita yang tergoda dengan pesugihan. Bekerjalah dengan jujur, meski hasilnya sedikit, karena yang sedikit dan halal lebih berkah daripada yang banyak tapi haram. Semua orang terdiam, merenung dalam-dalam. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menggenggam tangan anak-anak mereka lebih erat, seolah berjanji tak akan pernah membiarkan mereka terseret pada jalan gelap seperti Hendra. Sore itu, makam Hendra ditutup dengan tanah merah. Tak ada istri yang menemani, karena Ratna telah pergi. Tak ada keluarga yang bangga, hanya sahabat yang menangis pilu. Langit mendung seakan ikut berduka, sementara angin sore berhembus pelan membawa bisikan alam, bahwa keserakahan selalu berakhir dengan kehancuran. Dan Hendra, yang pernah begitu sombong dengan hartanya, kini tinggal nama di batu nisan. Sebuah peringatan bagi siapapun yang ingin meraih jalan singkat menuju kekayaan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.